Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat weekend dari Minggu. Jalan-jalan, luangkan waktu dulu dengan keluarga. Tentunya Mas Bro akan memberikan penyampaian tutorial yang mantap, yang slow hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Selamat cuan. Yang ada di Fun pun, yang ada di PP ya, ini adalah akumulasi tahap akhir ya, yang mana mudah-mudahan seminggu lagi dengan pemangkasan suku bunga market akan pump gila-gilaan. Akumulasi terakhir, obral ya. Mumpung belum terbang tinggi, tapi kalian tetap dior riset sendiri. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Kalian sudah gede, Mas Bro juga udah gede. Investasi apapun mengandung risiko, maka risiko ditanggung masing-masing. Apalagi dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan dadakan, bisa pun hancur-hancuran mendadak juga ya. Semalam yang di grup tentunya dan yang di luar mungkin belum dapat informasi, keburu longsor. Saya kasihkan informasi untuk kalian. Semalam udah saya sampaikan di grup yang punya koin Fun pun ya, koin pompa. Dengan tepat semalam Mas Bro sudah keluar sudah memberikan informasi menggunakan toa, corong toa musola yang sember itu. Kemudian Mas Bro halo yang punya Fun pun sudah cuan ratusan persen, pakai alarm juga Mas Bro, nguing begitu ya. Pokoknya heboh pokoknya. Sudah saya teliti, sudah saya amati, sudah Mas Bro riset, kayaknya sudah mulai melempem, sudah mulai melemah. Maka yang punya Fun pun di harga 80 perak, kalian TP, bukan tempe ya, TP. Semalam ternyata pada TP dan sekarang waktunya dilongsor, kalian siap-siap akumulasi lagi ya. Jangan gagahan yang punya Fun pun ataupun koin pompa ini udah saya sampaikan ATH-nya di 120 perak. Sekarang pun baru belum mencapai ATH, baru naik dari yang kemarin masuk di 39 perak. Yang di grup Mas Bro tentunya cuan 100%. Itu pun yang ngambil di bawah. Makanya kalau beli kripto nunggu koreksi dalam, nunggu hancur lebur jadi bubur baru masuk. Ketika dengal apa ya, cuan, ketika jengat ya, ngaceng gitu ya, 100% langsung di TP ya. Kemudian sekarang turun lagi, tepat pas pokoknya harus bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Jangan gagahan, belum naik sampai ratusan persen, ribuan persen ya. Kalau PP jangan kalian ragukan, 10 kali lipat dari sekarang akan berpotensi melonjak menurut Mas Bro. Karena holder dan kapitalisasi HIP-nya orang-orang besar yang ada di sini semua pasti pilih PP. Dan saya sampaikan untuk kalian, semalam Mas Bro udah saya share ke sini ya, yang di grup ya. Saya share bahwa ada 5 orang terkaya terbesar yang mempunyai blockchain. Yang satu adalah si Changpeng Zhou. Changpeng ya, Changpeng Zhou baunya sebagai sang petinju begitu ya. Si Jet Binance, si Changpeng Zhou itu ternyata kekayaannya nomor 1 di dunia kripto dengan berapa miliar tadi malam itu datanya. Jadi yang kedua Brian, si Armstrong Coinbase. Nah inilah ternyata bukan Justin Sun, bukan apa-apa. Yang ketiga adalah MicroStrategy, Michael Saylor dari MicroStrategy, dan yang lainnya siapa itu saya lupa. Jadi intinya arahnya bahwa PP itu dipegang bukan orang-orang yang berkutakan seperti Justin Sun yang kemarin lagi makan hajar di koin WLFI yang punya Bakatrum itu. Ternyata Justin Sun juga ikut makan juga. Tapi untuk di PP sangat aman karena dimiliki orang terkaya blockchain di dunia, GZ Finance. Wah mantap ini ya, beda dengan
koin-koin receh yang lain. Ini jangan main-main. Dan PAN pun itu belum naik sampai berkali-kali lipat, ATH pun belum ya. Ternyata sudah mulai kendor. Yang masuk di grup ya semalam ya cekakak cekikik ya, masa mesem gaya guyu, dan tentunya full senyum kata sebelah. Full senyum ya, itu karena semalam udah saya suruh TP. Yang kalau di luar ya belum kali, apa malah malam pas 80 rupiah masuk ya jadi sangkuter kalau modelnya begitu cara bermain kripto. Makanya banyak belajar, harus punya komunitas, ada yang ngontrol, ada yang bimbing ya. Kalau gagal main sendiri kalian poro-poro cuan, yang ada kut sangkut, kut sangkut. Wah, bagaimana urusannya kepriben yang mumet ke bapak priben maning, wah bahasan Tegalnya keluar ya. Pokoknya PAN pun nanti kalau sudah melongsor ya kalian boleh masuk, tapi ini adalah koin yang terbaik di Solana karena ini adalah decknya Solana adalah Jupiter. Ini koin ini adalah koin aplikasi yang untuk membuat meme koin di jaringan Solana menggunakan PAN pun ini. Oke, kita akan lihat di sini mengenai perpepean obral. Ini adalah akumulasi terakhir di bulan September, perkiraan tinggal 1 minggu ini ya. Ketika nanti pertengahan bulan tanggal 16-17 si PET ya mengeluarkan madu bukan racun yang katanya 99%, ada potensi pelonggaran dan akan pemangkasan suku bunga. Sudah dijadwalkan FOMC meeting tanggal 16-17 di bulan September, kemudian di bulan Oktober akan pangkas lagi, kemudian infonya di bulan Desember 3 kali pemangkasan suku bunga. Wah mantap. Dan info yang menarik, ada 80 triliun saya lupa semalam itu, diperkirakan nanti institusi sepanjang sejarah akan masuk ke kripto yang akan membuat meledak gila-gilaan untuk BTC ya. Pokoknya koin-koin yang bermasa panjang yang kalian hold ya. Tentunya ada BTC, ETH, BNB, Solana, AVAX, Polkadot, Cardano, Polygon, PP yang bagus-bagus. Jangan koin yang semelekete, koin-koin kentut, kalian akan jadi kentut uangnya. Bau ya. Kalau PP saya rasa aduh tinggal tunggu saja. Ini betul tahun 2024 kemarin juga udah saya infokan ke Mas Bro bahwa di September itu akhir dari akumulasi untuk yang long invest. Beda yang mau scalpingan ya, untung-untungan mau masuk di bulan Desember menjadi sangkut ya nggak masalah. Kalau cuan pun sudah nggak banyak karena sudah ditikung yang masuk-masuk dari awal seperti sekarang ini waktu akumulasi terakhir mumpung harganya lagi kendor. Dan kita lihat karena ini juga long weekend ya, long weekend dari hari Jumat tanggal merah, sekarang sudah Minggu, maka sudah bubar ya untuk libur panjangnya, kemudian juga demo panjangnya sudah bubar. Besok hari Senin mulai aktivitas normal kerja kembali. Kemungkinan aktivitas market akan membaik. Besok mungkin sudah terjadi volatile lagi, sudah mulai merangkak ke atas. Ini saat-saatnya akumulasi. Ya, kita lihat juga di sini pergerakan daripada BTCD-nya memang kondisinya 58,59. Ya, masih di situ-situ saja. Banyak yang meramalkan, memprediksi bahwa BTCD akan terjun sampai ke 42. Kayak apa kita cuannya? Sekarang 58,59 saja ya, sudah mulai membaik ya. Dan saya sampaikan untuk kalian, market ini sudah dikatakan sideways saja, nggak turun dalam. Kalau turun sekalian hancur nggak apa-apa, saya jual kebo ataupun sapi serok ya. Tapi di sini nggak turun, dibilang sideways. Apalagi Polygon sudah mulai terbang. Yang lain sudah mulai terbang dan sudah memble lama, sideways lama. Tinggal seminggu lagi FOMC meeting, kemudian pemangkasan suku bunga. Saya rasa ini udah titik bottom untuk kita harus masuk ya. Ya, BTC hand and shoulder jatuh ke 42 diperkirakan. Wow, sekarang 58,58. Kalau jatuh di 55 saja sudah terbang nggak ngotak. 50% BTCD-nya terbangnya kurang ngajar, pasti ke langit 7 ya, apalagi kalau sampai 42. Wah, kita nggak bayangkan, kalkulator meledak ya.
Jika hanya seorang pejudi, inilah masa depan dominasi Bitcoin. Pola kepala dan bahu bisa jadi merupakan titik balik bagi BTCD seperti yang kita lihat. Ia turun ke 42 yang mengikuti tren siklus sebelumnya. RSI menunjukkan ruang untuk koreksi kembali untuk satu dorongan lagi. Potongan bearish ya kemungkinan akan di bawah 50 WMA akan menjadi paku di peti mati, kemudian akan terjun ke bawah. Jadilah bull run all season segera dimulai, mudah-mudahan seminggu lagi menjadi pam gila-gilaan, kita bisa cuan bersama. Tapi kalian tetap dior, riset sendiri, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Dan ini semua sudah merapat ke ETH dengan sapling perluas perbendaharaan Ethereum hingga 837.230 Ethereum senilai hampir 3,6 miliar dolar kawan. Wah mantap ini. Wah kita harus ikut beli ETH ya. Subgaming, waduh, mengungkapkan bahwa mereka telah membeli lebih dari 176 juta dolar dalam bentuk Ethereum pada minggu terakhir bulan Agustus. Pembelian ini meningkatkan total kepemilikan mereka menjadi 837.230 Ethereum yang bernilai hampir 3,6 miliar dolar pada 31 Agustus. Meskipun strategi Ethereum mereka menarik perhatian, kinerja saham perusahaan ini tidak memberikan banyak kegembiraan bagi para investor, terutama karena bulan September dimulai dengan berkurangnya minat risiko terhadap saham dan aset-aset volatil lainnya. Kita nunggu, karena nunggu seminggu lagi, mudah-mudahan akan betul-betul ngepam kawan ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Harus semangat, harus yakin ya. PP tidak kemana-mana dengan pemegangnya 483.051K dan kapitalisasi masih besar di 66,6 triliun ya. Kalau fund pun holdernya baru sekukuirengnya PP ya, baru sekitar 70-an ribu, jauh di bawah PP. Maka ketika nanti bull run yang akan datang yang holdernya banyak, kapitalisasi terbesar akan jadi pemenang. Nggak percaya? Sekarang kapitalisasi terbesar ada di mana? BTC pemenang. Untuk kapitalisasi induknya altcoin di mana? ETH terbesar. Dan sekarang terbesar tahun ini setelah Shiba dan Doge menghajar koin-koin meme coin yang jumlahnya nggak ngotak, ratusan ribu bahkan jutaan meme coin semua dihantam sama si PP. Maka yang terbesar ada di PP ya. Ini sangat menarik, mudah-mudahan akan terjadi 10 kali lipat dari sekarang ya. Mudah-mudahan akan terjadi ya. Kita nggak main-main dengan koin PP, yang mana kalau melihat targetnya, wah gila, PP akan terbang seperti ini kawan. Mantap jaya. Buset 0,09619 prediksi ya. Bisa benar bisa enggak. Tapi ini yang ke satu, kedua, ketiga ini satu bisa ya. Ini terjadi nih. Ini yang satu ini terjadi. Ini yang ini ke ini juga terjadi ini. Ya ini lagi membentuk lagi ini web alert 1 ya, 1 2 3 4 5. Ini ya, lihat nih. Di sini adalah pola 1. Ini yang saya undur-undur ini. 1, kemudian 2 3 4 5 turun. 1 ya, 2 3 4 5. Ini akan terjadi lagi nih. Ya, ini terjadi lagi. 1 2 3. Wow, mantap 3. Mantap jaya ya. Mudah-mudahan seperti itu. Wah, kita bisa mimpi kawin lagi apa ya. Wah, pokoknya berita sudah mulai akan meledak ini si PP ini ya. Waduh. Aduh, jadi batuk. Paus PP. Ih, mantap ini Paus PP. Serok PP ternyata gila. Mantap-mantapan. Kemarin yang menarik lagi yang
Pokoknya udah banyaklah berita-berita yang untuk kalian bisa simak, luar biasa. Wah, jengat ini. Pokoknya PP akan jos untuk kalian semua, tinggal tunggu September akan jadi jos September ini. Wah, September akan jadi terbang kayak laron tuh. Wah, mantap jaya kawan. Kita akumulasi terakhir kawan. Jangan sampai kalah dengan Martini Mardiah. Ya, pokoknya itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin kita akan cuan bersama dengan info kripto. Nanti motong kebo ke Tegal bareng-bareng dan akan saya kasih biduan 10 ekor pantura 10 ekor pantura yang tentunya aduhai dengan goyangan yang molek ya, molek ya. Pokoknya mantep akan terjadi. Wah, banyak hal yang akan terjadi. Ini jos, pokoknya jos Marco Jos. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Sudah jatuh ke bawah sudah lama Satpay dan nggak bantingan dalam. Kalau bantingan dalam saya akan beli serok di bawah lagi. Ternyata hanya di situ-situ aja Satpay, dan sekitar seminggu lagi akan ada WOMC meeting. Jadi ini obrol pembelian terakhir, waktunya kita untuk masuk ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, dan tentunya kalian Tion riset sendiri karena Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Risiko ditanggung penumpang, ditanggung masing-masing. Dalam investasi kripto sangat berisiko tinggi, selalu saya ingatkan, dan bahkan investasi apapun mengandung risiko ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Semua harus Tion riset sendiri. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya nggak sempurna. Yang sempurnanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.